Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Sio Ular di tahun 2023, di tahun kelinci air ya. Oke, kita coba lihat prediksinya bagaimana Sio Ular di tahun ini ya. Kita coba lihat potensinya apa, dan nanti mungkin kalau oke, kita bisa maksimalkan itu ya, kita bisa pakai energinya sebaik mungkin. Kalau nggak oke ya, kita bisa ambil jalan lain untuk menghindari hal-hal yang di luar kita inginkan. Oke? Ini tapi lagi-lagi aku ingatkan, ini general reading ya, jadi mungkin nggak bisa cocok untuk semuanya ya, tapi ambil aja baiknya. Oke? Sio Ular Januari, Sio Ular 2023 ya, prediksi tahun kelinci air ya, kalau nggak salah ya, kelinci air. Oke. Sio Ular ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, Three of Cups, Eight of Swords. Ya, tahun dimana challenge-nya tuh masih banyak, tantangannya tuh masih banyak, PR-nya juga masih lumayan banyak aku rasa di sini. Jadi mungkin ini PR di tahun lalu, di tahun 2022 yang kebawa sampai tahun ini. Jadi I don't know kamu ada masalah apa di tahun kemarin. Contoh simple, maybe aku rasa banyak yang masalah finansial, belum beres, ada masalah finansial, dan akhirnya ke bawah di tahun ini ya, di tahun 2023 ini untuk Sio Ular. That's why ada Three of Cup di sini. Three of Cup di sini kamu harus menyeimbangkan kehidupan kamu. Harus kamu stabilkan, atau kamu harus stabil ya, harus stabil semua parts of life-nya kamu di tahun kelinci ini ya, di tahun kelinci ini. Jadi kamu harus tahu paling enggak 3 poin penting di tahun 2023 ini, di tahun kelinci ini, apa aja sih yang bisa menjadi support system supaya kamu bisa mengatasi masalah-masalah kemarin yang sampai tahun ini masih menjadi sebuah masalah ya, gitu. Jadi pertama, mungkin kamu harus menyeimbangkan emosi kamu ya, pikiran, termasuk pikiran kamu, terus kesehatan kamu yang kaitannya dengan emosi ya. Jadi sebisa mungkin kamu bisa memanage atau mengontrol stres, terus burnout maybe. Kalau kamu kemarin tak sering burnout di tahun lalu, di tahun ini sebisa mungkin kamu bawaannya tuh happy ya, dan kamu atur supaya kamu setiap harinya tuh selalu bisa positif, punya positif thinking, punya positif habit, punya positif vibe lah, setiap harinya selalu in good mood ya, gitu. Itu soal emosi ya, kurang lebihnya. Terus kesehatan juga aku rasa perlu kamu perhatikan, karena kalau kita sakit kita nggak bisa bekerja, kalau kita sakit kita pun nggak bisa mikir, apalagi mungkin kita sakit dan kita ada masalah, pasti emosi kita keganggu, psikis kita keganggu. Dan yang ketiga adalah fokus ke goals kamu gitu, karena kemarin udah ada masalah yang belum beres dan dibawa di tahun kelinci ini, kamu harus evaluasi lagi, kamu harus memperuncing lah ya strateginya, gimananya, dan fokus, harus ada prioritas, harus ada yang diprioritaskan, bener-bener kamu set ulang goals kamu di tahun 2023 ini, di tahun kelinci ini ya. Oke, Sio Ular, apalagi nih yang bakal terjadi, atau ada potensi apa lagi yang bisa kamu kembangkan ya di tahun 2023 ini, di tahun kelinci ini, supaya lebih hoki ya, supaya peruntungannya bagaimana gitu. Six of Sword, Edge of Sword. Jadi
ini tahun dimana kamu harus banyak melakukan aksi. Kalau tadi aku bilang di awal, ada masalah yang masih ke bawah sampai di tahun ini ya, dan mungkin ini menjadi PR yang besar, PR dimana harus tahun ini kamu beresin. Di sini ada Six of Swords, kamu harus melakukan banyak aksi ya untuk mengatasi ini dan untuk mengatasi goals kamu yang kepending banyak, atau kamu ada goals baru di tahun ini yang bener-bener harus kamu realisasikan. Dan kamu harus menyadari bahwa tahun ini tuh tahun aksi, tahun dimana kamu berproses ya, melakukan banyak hal untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, untuk sampai pada sini, untuk sampai pada tujuan kamu harus melewati mungkin perjalanannya nggak bisa cepet juga ya, harus kerja keras, harus punya banyak strategi, punya banyak cara. Jangan sampai ini kamu mendayung dan perahu kamu tuh sampai nggak imbang, jadi oleng gitu, jangan sampai. Jadi ini tadi, balik lagi di poin Three of Cups gitu, kamu harus bisa menstabilkan diri ya, dalam segala aspek yang mempengaruhi kinerja kamu, mempengaruhi produktivitas kamu ya. Jadi kamu harus tahu itu apa aja. Mungkin yang aku sebutkan cuma 3, tapi mungkin akan berbeda dari beberapa kalian yang nonton di sini. Kamu harus cari tahu juga sendiri. Untuk ngebantu kamu cari tahu, kamu bisa tonton video di channel ini tentang kontemplasi akhir tahun 2022. Tapi itu bacaannya berdasarkan Western Zodiac ya gitu. Jadi kamu bantu lewat analisanya, lewat itu bisa. Jadi semisal kamu zodiaknya Cancer, kamu tinggal cari aja yang Cancer apa kemarin bacaannya ya gitu. Kalau kamu Aries ya tinggal aja baca yang Aries, karena aku nggak bikin yang untuk Chinese Zodiac ya. Ya itu sama aja ngebantu kamu untuk analisa apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diperbaiki untuk menstabilkan diri ya. Jadi kamu harus menyadari bahwa tahun ini adalah tahun aksi, tahun dimana proses kamu untuk berproses ya gitu. Syukur-syukur kalau di tengah tahun kamu beneran udah sampai di tujuan kamu ya gitu. Syukur-syukur. Jadi kamu harus bisa memperkirakan nih gitu, atau udah bisa melihat nih potensinya bagaimana gitu. Kalau kamu tahu perjalanannya ini tuh harus ditempuh semisal 12 bulan, ya berarti kamu harus bisa memperkirakan seberapa kecepatan nih supaya 12 bulan ini udah nyampe di sini gitu. Kalau kamu pengen mewujudkannya lebih cepat, misal 6 bulan gitu, tinggal speednya ditambah. Speednya ini tentang apa aja? Tentunya tentang hal-hal yang mempengaruhi atau yang mendukung basic support untuk kamu menuju ke sana apa gitu. Semisal nih kamu ingin jadi freelancer di data analis mungkin ya. Jadi kamu harus mempelajari banyak hal, pengetahuan, ilmu tentang Excel mungkin, tentang data-data ya seperti itu. Dan mungkin harus sering baca-baca artikel, mencari klien-klien lewat sosial media ya, itu salah satunya. Dan mungkin itu harus dilakukan setiap hari kalau kamu pengen cepet nih sampai di tujuan, semisal di tengah tahun ya gitu. Edge of Sword gitu, kamu harus meyakini bahwa tahun ini memang tahun dimana kamu berproses dan melakukan banyak aksi. Tapi jangan sampai kamu punya kekhawatiran nanti tidak berhasil atau nanti gagal di tahun ini. Jangan ada pemikiran seperti itu. Atau lebih gampangnya, jangan fokus di hasilnya dulu nih, tapi kamu udah lihat ke depan bahwa tujuan kamu tuh ke sini nih gitu. Semisal ini aku gampangnya kita sebut nih ke nominal, semisal 50 juta oke setiap bulan ini contoh aja ya gitu. Tergantung kamu mau set berapa goals ini, semisal contoh soal finansial atau soal karir-karir yang lain gitu. Kamu fokusnya di situ, tapi hasilnya tetap harus kita lepaskan, kita hempaskan ke semesta. Tapi fokus kamu
Bagaimana kamu menjalani prosesnya setiap hari ke sana? Fokus kamu di situ. Apakah setiap harinya kamu produktif? Sudah berapa banyak hal yang kamu lakukan kaitannya untuk mewujudkan goals kamu itu, ngeset setiap bulannya 5 juta income-nya gitu. Ini contoh ya, gitu. Ya. Gitu. Oke, kita baca lagi. Sio ular, peruntungan sio ular di tahun 2023 di di tahun kelinci air ini. Oke. King of Wands, the Fool, Queen of Pentacles. Oke, the Hangman. Mungkin ini mungkin ada satu momen atau satu waktu di mana mungkin kamu sedikit meragukan kemampuan diri kamu, atau mungkin tidak meragukan kemampuan diri. Aku rasa ya bisa aja meragukan kemampuan diri, tapi mungkin lebih pada kayak kamu ada pengaruh dari faktor eksternal mungkin ya, atau karena masalah kamu yang gede banget dan kamu belum yakin nanti apakah bisa benar-benar mengatasi itu semua gitu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah tetap fight, tetap yakin, tetap berjuang ya gitu. Tetap berjuang untuk tetap fokus, tetap melakukan meskipun kamu belum melihat nih saat ini sekarang di bulan ini ya. Atau di bulan saat ini tadi ada berisik ya. Aku ulangi. Jadi semisal kamu meragu atas kemampuan diri kamu, ragu atas ya intinya kamu atau jenuh atau gimana, kamu harus fight, tetap berjuang dengan apa yang kamu fokuskan, apa yang kamu kerjakan saat ini gitu. Semisal kamu belum kelihatan nih hasilnya, belum bisa melihat ada potensi hasil ke sana, tapi kalau kamu tetap fokus, tetap kerja keras setiap harinya, pasti ada hasil ya gitu. Jadi apa sih istilahnya? Ini loh. Usaha tidak pernah akan mengkhianati hasilnya. Jadi usaha kita kalau benar-benar maksimal, tentu hasilnya pun akan maksimal. Bahkan nanti kalau bisa aja di luar maksimal gitu. Tapi lagi-lagi aku bilang Edge of Sword di sini, kamu jangan terlalu memikirkan di hasil ya. Tapi kamu harus tahu setiap harinya progres ke sana ada nggak gitu. Jadi yang kamu perbaiki, yang kamu lakukan sebaik mungkin adalah setiap harinya gitu. Hari-harinya, setiap harinya tuh kamu bener-bener lakukan yang terbaik untuk mewujudkan itu ya. King of Wands, the Fool, Queen of Pentacles. Aku rasa mungkin dengan perjuangan yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa dan banyak aksi di sini, aku rasa nanti kamu akan menemukan diri kamu yang oke nih, ternyata aku sadar bahwa ternyata aku harus kerja seperti ini baru oke, baru berhasil gitu. Jadi nanti kamu akan ketemu formula yang enak supaya kamu tuh bisa kerja dengan leluasa, dengan enak, dengan yakin. Dan mungkin ini kaitannya dengan banyak hal di parts of life-nya kamu ya. Mungkin tidak hanya tentang karir dan pekerjaan, tapi mungkin ada hal lain tentang misal asmara atau tentang keluarga atau masalah-masalah yang lain ya. Nanti aku rasa kamu pasti akan ternyata gini nih caranya gitu. Contoh misal mengatasi rasa bosan, mengatasi rasa stres, mungkin kamu akan ketemu caranya nanti sambil jalan nih, sambil belajar gitu. Atau mungkin caranya konsisten. Ada beberapa yang mungkin dari kalian yang masih sangat susah untuk konsisten. Nanti bisa jadi dengan kamu berkomitmen akan ketemu nih formula yang terbaik supaya kamu bisa selalu konsisten dengan jadwal kamu setiap harinya ya gitu. Ada King of Wands, ada the Fool. Oke. Jadi ini tahun aksi buat kamu, tahun berproses buat kamu. Tentunya kamu pun akan mendapatkan hasil di sini. Ada Queen of Pentacles. Kamu akan mendapatkan hasil. Jadi tenang aja, tapi itu tadi sih kuncinya di awal. Harus banyak hal yang benar-benar dikerjakan, banyak hal yang harus dipikirkan. Dan ini aku mau menambahi lagi soal Edge of Sword. Jadi dan ini Six of Sword ya, ini
pikiran kamu harus lebih luas dari sebelumnya gitu. Mungkin pertemanan kamu juga harus diperluas dari sebelumnya, dimana mungkin pertemanan kamu cuma ngomongin soal pekerjaan di bidang semisal administratif gitu ya. Cobalah kamu ada temen di luar bidang itu, supaya mungkin nanti ada peluang atau ada kesempatan. Jadi tahun ini juga tahun dimana kamu harus banyak membuka diri, membuka peluang, membuka potensi, banyak punya networking gitu ya. Jadi mungkin nantinya kamu tidak hanya punya penghasilan dari satu job aja, tapi dari side job yang lain gitu, dengan membuka peluang diri dengan ketemu relasi baru ataupun dengan belajar hal-hal baru ya. Jadi tahun ini juga tahun dimana kamu harus mempelajari banyak hal, dimana itu membuat kamu tuh suka dan membuat kamu semakin penasaran, atau ini tantangannya tuh harus tahun dimana tantangan tuh banyak, tahun dimana tantangannya banyak dan kamu harus disuruh ngambil tantangan itu gitu. Jangan lari dari tantangan itu atau menghindar dari tantangan itu ya gitu. Hoki, kalau soal ngomong hoki tentu ada, tapi hokinya kamu itu harus dicari, atau bukan dicari, atau mungkin lebih tepatnya itu dimunculkan ya gitu, dengan cara itu tadi di awal, dengan melakukan banyak hal, set goal ulang, fokus pada prosesnya, dan pasti akan ada hoki-hoki yang lain lah ketemu, aku rasa gitu. Jadi semisal kan nih kamu kerja keras di bidang A gitu, nanti pasti ada hoki entah di A itu, atau nanti ada peluang hoki di lain yang bisa kamu pakai untuk ambil celah, atau yang bisa kamu pergunakan supaya kamu tuh ternyata di sini juga ada cuannya gitu ya gitu. Dan di sini ada the Fool, King of One, ada the Fool. Oke. Aku rasa kamu harus bisa sedikit punya sifat egois atau merasa bodoh amat dengan hal-hal yang tidak penting di dalam hidup kamu gitu. Contohnya semisal nih, kamu, ini contoh simpel ya, kamu semisal candu banget main TikTok ya gitu, udah scroll sejam 2 jam gak kerasa. Kamu harus menyadari bahwa itu tuh edik, itu candu, dan itu mengganggu produktivitas kamu. Kamu harus bisa cara mengatasinya supaya oke nih, main TikToknya cuma 30 menit atau 20 menit ya. Aku rasa bisa di set alarm untuk take break ya, untuk TikTok ya. Jadi itu. Terus semisal nih, contoh lain gitu, ada pertemanan yang bikin kamu toksik, ada pembahasan yang sebenarnya itu gak penting, sebaiknya kamu hindari itu. Jadi kamu harus bisa set boundaries juga, set limitasi dalam pergaulan atau segala sesuatu yang mengganggu produktivitas kamu, mengganggu fokus kamu gitu. Mungkin secara tidak langsung tidak mengganggu produktivitas karena mereka nggak ada kaitannya dengan produktivitas kita. Tapi kalau mood kita udah terganggu nih ya gitu, mood kita udah terganggu nih, karena balik lagi di awal Three of Cups, salah satunya adalah kamu harus menstabilkan diri dengan emosi, psikis, kejiwaan, mental kamu yang sehat. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, kerja juga oke. Itu sih ya. Jadi harus membuang hal-hal yang bersifat negatif atau distraksi yang akhirnya nge-trigger fokus kamu ya. Ini jadi tahun dimana kamu harus fokus untuk beraksi, mewujudkan cita-cita yang selama ini mungkin sudah terpending lama di dalam goals kamu setiap tahunnya, atau mungkin bahkan kamu punya goals baru di tahun 2023 ini ya, ular di tahun kelinci ini ya. Jadi saatnya untuk beraksi, saatnya untuk mewujudkannya. Jadi harus benar-benar berubah ya. Oke, 2 kartu lagi buat kamu ya. Oke, ada Edge of Cups ya, dan ada Temperance. Oke, kamu harus meyakini atau mempercayai bahwa diri kamu bisa sukses sesuai yang kamu harapkan, yang sesuai kamu ekspektasikan. Jadi kamu harus lihat ke depan. Pandangan kamu tidak hanya 1-2 hari ini aja, tapi bagaimana kamu set basic atau set pondasi
untuk bisa nantinya ini tuh bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun, bahkan mungkin selamanya ya. Jadi mungkin kalau kalian udah kepala 3 ya, kamu harus udah mikir apa yang kamu lakukan ini, apa yang kamu suka, atau ya apa yang kamu lakukan ini apa, atau segala sesuatu yang bisa membuat kamu tenang, happy gitu. Kalau kamu udah 30 tahun ke atas ya gitu. Kalau kamu masih 20 tahun ke atas, masih muda, masih 20 tahun lah, atau bahkan 17 tahun, itu kamu masih trial error, is okay. Masih coba-coba dengan hal-hal yang oh ini kali aja oke, ternyata nanti nggak oke. Oh kali aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, kamu sebaiknya udah cari sesuatu yang settle, atau memang tantangan-tantangan baru, tapi di mana itu memang hal yang kamu kejar gitu. Jadi harus tahu nih gitu. Kita nih tipe orang yang seperti apa gitu. Apakah kita tipe orang yang suka kerja ikut orang? Ya nggak apa-apa. Apakah kita tipe orang yang sukanya kerja sendiri? Ya udah, mulai tahun ini kamu udah memikirkan apa aja nih yang harus dipersiapkan untuk kita bisa kerja sendiri, untuk kita mungkin bisa bikin bisnis sendiri gitu. Kalau kita memang suka kerja di perusahaan orang, it's okay. Kita tinggal mencari tahu hal-hal apa yang ngebantu skill kita atau potensi kita tuh setiap harinya tuh berkembang. Jadi kita meskipun kerja di perusahaan ikut orang, tapi kita tuh punya karakter yang memang layak untuk dipunyah oleh perusahaan kita. Itu sih. Dan kalau kamu dirasa perlu untuk mempunyai side job, ini waktunya kamu untuk mencari itu, untuk memperluas itu ya. Tahun ini waktunya untuk kamu memperluas jaringan, memperluas usaha atau ekspansi, atau belajar. Mungkin kalau belum berani untuk, atau belum waktunya untuk benar-benar di aksi, atau apa ya, bukan aksi ya, eksekusi di iki bahasa Jawanya keluar. Oh ini nih ternyata yang gue pengen gitu ya. Jadi ini tahun ini belajar dulu nih, basicnya apa, fondasinya apa, skillnya apa gitu ya. Gongsi Facai, selamat tahun baru Imlek 2023 untuk Sio Ular. Semoga kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Semoga cita-cita semuanya bisa terwujud. Yakinlah pasti mungkin akan ada naik turun, tapi itu adalah anggap aja tes dari yang di atas. Kita masih fokus atau enggak. Gongsi, bye bye.